pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Ibu Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Rensya Esther Hardinasari dan teman saya Ellen Olivia dan Jeffrey Kurniawan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester yang berjudul Soul Cafe. Pertama ada bab 1 latar belakang. Soul Cafe adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya pada makanan Korea. Usaha ini didirikan oleh Bobby dan istrinya yang bernama Santi. Usaha ini didirikan pada tahun 2018 dan kafe ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Manfaat dari penulisan PKM ini adalah untuk menjelaskan tentang permasalahan selama ini yang terkait dengan implementasi cara-cara penyelesaian konflik bisnis serta kepemimpinan tipe-tipe pada UMKM Soul Cafe. Selanjutnya ada konflik bisnis dan kepemimpinan. Konflik adalah benturan kepentingan. Dasar konflik mungkin berbeda-beda, tetapi itu selalu menjadi bagian dari masyarakat. Dasar konflik dapat bersifat pribadi, ras, kelas, kasta, politik, maupun internasional. Selanjutnya adalah peranan penting 8 step to successful change. Yang pertama ada establishing a sense of urgency. Tahap ini menjadikan Soul Cafe melakukan pengupayaan perubahan strategi manajemen pemasaran dan penjualan makanan Korea yang ditawarkan. Yang kedua ada creating a golden coalition. Tahap ini membentuk koalisi kepemimpinan dilakukan dengan mengikut sertakan peranan para stakeholder yang terkait pada usaha UMKM Soul Cafe. Yang ketiga ada developing a vision and strategy. Tahapan ini merupakan rancangan strategi manajemen Soul Cafe untuk memenuhi visi yang ingin dicapai. Yang keempat ada communicating the change vision. Tahap ini merupakan komunikasi penyampaian visi Soul Cafe dengan menerapkan penggunaan media sosial khusus untuk akun media sosial Soul Cafe, sehingga pemimpin dalam mengelola manajemen operasional bisnis ini dapat dengan cepat berkomunikasi dengan konsumen dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima, empowering broad-based action. Pada tahap ini, Soul Cafe merupakan ancaman risiko yang terjadi pada saat penyelesaian konflik yang kemungkinan besar akan terjadi di tengah semakin tingginya jumlah pesaing yang terdapat pada bidang industri kuliner, khususnya penawaran makanan Korea. Yang keenam, generating short-term wins. Tahapan ini sebagai penentuan atas target yang ingin dicapai Soul Cafe dalam waktu dekat, sehingga pemimpin Soul Cafe menentukan bahwa keinginan dalam meningkatkan jumlah target pelanggan dan memperluas target pasar merupakan tujuan dalam waktu jangka pendek yang diinginkan untuk segera tercapai. Yang ketujuh, consolidating gains and producing more change. Tahapan ini sebagai penguat Soul Cafe dalam mengembangkan Manajemen konflik adalah suatu proses penyelesaian atau penanganan konflik dengan pengelolaan untuk menciptakan suatu solusi menguntungkan dengan memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perbaikan. Selanjutnya ada sumber konflik. Sumber konflik disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama ada faktor komunitas, kedua faktor struktur, ketiga faktor personal, 4 faktor lingkungan. Selanjutnya ada tipe konflik bisnis, dan terdapat 5 jenis tipe konflik bisnis. Yang pertama ada dependence on one other. Terjadi karena adanya ketergantungan antar karyawan satu sama lain saat melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Yang kedua ada difference in working style. Terjadi karena perbedaan cara kerja antar karyawan. Yang ketiga ada discord over the way of leadership. Terjadi karena adanya cara-cara memimpin yang berbeda. Yang keempat ada personality conflict. Terjadi akibat penilaian yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Dan yang kelima ada individual background difference. Terjadi karena adanya perbedaan atau pengalaman dalam kehidupan setiap karyawannya. Selanjutnya ada strategi manajemen konflik. Dan strategi manajemen konflik terbagi menjadi 4 strategi, yaitu yang pertama ada kerjasama, kedua kompromi, ketiga menghindari, dan keempat menyesuaikan. Selanjutnya ada manajemen konflik and change, yang artinya suatu langkah dalam mencari perubahan atas konflik yang dihadapi agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada leadership, yang artinya adalah salah satu kegiatan yang bersifat mengasikkan dan bersifat tertua di dunia sebab menjadi fenomena universal pada kehidupan manusia. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama ada sebagai penentu arah, kedua sebagai wakil dan juru bicara, ketiga sebagai komunikator, 4 sebagai mediator. Selanjutnya ada tipe leadership. Tipe-tipe leadership dapat dijadikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada democratic leadership, kedua ada
authoritarian leadership, ketiga ada charismatic leadership, yang keempat ada militaristic leadership, yang kelima paternalistic leadership. Selanjutnya ada sifat-sifat kepemimpinan. Menurut Hertanuddin dan Sumantri, seorang pemimpin memiliki sifat yang baik apabila mewarisi sifat jujur, memandang ke depan, memberikan inspirasi, dan cakap. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Terdapat 3 kode kepemimpinan. Yang pertama ada autoriter, pengambilan ketentuan sepenuhnya ditetapkan oleh pemimpin. Kedua ada partisipatif, pemimpin mengejarkan kerjasama yang kompak dan setia. Yang ketiga ada delegatif, secara penuh seseorang pemimpin memasrahkan bahara dan gigi kantor untuk berlawan karyawannya. Cara penanganan konflik dalam 3 tahun terakhir. Persaingan dalam bidang industri, khususnya usaha kuliner food and beverage, untuk menawarkan hasil produk makanan ciri khas Korea seperti yang dilakukan UMKM Seoul Cafe, tentu menjadi salah satu konflik yang tidak dapat dihindarkan, sehingga membutuhkan pengupayaan yang cukup tinggi agar mampu menerapkan solusi yang tepat atas perselisihan konflik yang dihadapi, agar mendukung periklanan produk ditawarkan. Hasil solusi tersebut dianggap salah satu alternatif yang harus diterapkan Seoul Cafe meningkatkan masyarakat saat ini tidak lepas dari penggunaan sosial media. Sosial media dianggap sebagai wadah yang mudah bermasyarakat dalam berkomunikasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tipe konflik pada Seoul Cafe. Konflik yang dihadapi Seoul Cafe karena adanya pesaing di bidang industri yang semakin diketahui bahwa tergolong dalam tipe konflik business dependence on one another, atau adanya sikap tergantung satu sama lain. Bentuk ketergantungan lainnya juga ditandai adanya peranan pemimpin yang melakukan penyusun rancangan terhadap strategi yang akan diterapkan dalam kegiatan operasional Seoul Cafe untuk semakin menarik peminat pelanggan guna mengonsumsi makanan ciri khas Korea. Tipe leadership pada Seoul Cafe. Dalam penyelesaian konflik yang dihadapi Seoul Cafe, diketahui bahwa pemimpin Seoul Cafe memiliki penerapan prinsip tipe leadership, yaitu democratic leadership. Hal ini sesuai dengan penjelasan kepemimpinan demokrasi yang diperhatikan bahwa tindakan menekankan partisipasi kelompok dan keputusan kelompok yang didorong oleh pemimpin. Hal ini dibuktikan adanya penindakan pemimpin Seoul Cafe yang selalu mengikut sertakan atas partisipasi seluruh karyawan dalam mencari solusi konflik yang dihadapi, membuat jiwa kepemimpinan demokrasi cukup melekat diterapkan pemimpin Seoul Cafe. Bab 3 metode penelitian. Jadi salah satu tujuan untuk mengelola data yang kita peroleh yaitu dengan cara pendekatan metode kuantitatif yang dimana disampaikan oleh Sugiono tahun 2015, dimana menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan penelitian atas dasar mengetahui populasi tertentu dengan cara mengambil sampel secara random. Dan metode kuantitatif ini pun dirasa cukup tepat dikarenakan penelitian ini cenderung menganalisis suatu objek dari masalah yang dilakukan suatu peneliti. Hal ini dikarenakan metode tersebut juga mempermudah kita meneliti dan mengingat saat ini banyak sekali halangan dan kendala akibat pandemi COVID-19 ini. Di sini ada pertama itu adalah jenis pendekatan metode. Pendekatan metode adalah aspek penting dalam suatu pengumpulan data dan sangat pengaruh sukses dalam suatu tindakan usaha penelitian tersebut. Menurut saya secara pribadi, penelitian adalah bentuk usaha untuk menemukan, mengembangkan suatu usaha dan menguji kita untuk memiliki pengetahuan dalam melakukan beberapa metode ilmiah. Dengan begitu juga bisa menghasilkan pengumpulan data dari aktivitas penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang kedua adalah pendekatan dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah dalam suatu penelitian pendekatan ini dilakukan adalah melalui pendekatan kuantitatif yang artinya adalah mengumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut dikumpulkan berasal dari naskah wawancara dari narasumber, catatan lapangan, beberapa dokumen resmi, dan pribadi melihat kinerja di lapangan. Sehingga yang menjadi acuan dalam suatu penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita data dalam situasi maupun keadaan dalam suatu di lapangan. Selanjutnya adalah latar penelitian. Penelitian dilakukan pada UMKM Seoul Cafe ini yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Panjaitan, Kecamatan Bukit Bersari, Kota Tanjung Pinang yang berada di Provinsi Kepri. Suatu usaha ini bergerak di bidang kuliner makanan khas Korea yang berdiri pada tahun 2018 yang dipimpin oleh pemiliknya sendiri yaitu Bapak Bobby. Aktivitas ini juga dikembangkan dulu dari bidang kuliner khas Korea.
Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang pertama ada data primer. Menurut beberapa sumber data yang kami peroleh dari data primer adalah data yang kami peroleh dari lapangan tempat di mana kami meneliti. Sedangkan data kualitatif adalah data berupa tindakan atau action yang kami peroleh melalui kejadian di UMKM tersebut, baik karyawan maupun tamu yang hadir. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder menurut beberapa data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari laporan keuangan maupun laporan sehari-hari, per minggu, bulanan, per tahun. Data sekunder juga merupakan data publikasi yang khas dari hasil tersurvei, dan sebagai data ini bisa memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah kami kumpulkan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian dikarenakan seorang peneliti harus kreatif dalam melihat situasi maupun kondisi di lapangan. Yang pertama di sini kita melihat ada observasi. Observasi secara langsung adalah pengambilan data yang langsung turun ke lapangan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara atau proses memperoleh keterangan secara langsung. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis seperti desain ruangan, menu makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis data. Di sini kita bisa lihat analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan maupun mengurutkan data dalam kategori POA dan satuin uraian dasar sehingga di mana data kita temukan ini termayang dapat dihipnotis kerja seperti di mana yang disarankan oleh data. Selanjutnya, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya adalah bab 5 atau kesimpulan dan saran yang hasil dari penelitian kita. Di mana kita ketahui bahwa kondisi ini kita sangat merasa dilanda kesusahan secara merata yang dimana banyak terjadinya PHK di mana-mana dan kurangnya berjalan suatu usaha bisnis sehingga banyak toko yang tutup dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita juga ketahui bahwa Sel Cafe juga suatu usaha yang merintis di mana sebelum adanya COVID-19 ini. Ini juga merupakan salah satu masalah UMKM yang dimana kami meneliti secara langsung di lapangan. Masalah konflik dari Seoul Cafe ini juga bukan hanya karena pandemi, tapi oleh kompetitor atau saingan yang sudah cukup banyak. Makanya kita simpulkan bahwa pentingnya peranan penting X step to success chain, yang dimana peran ini sudah cukup dilakukan untuk saling mensupport satu dengan yang lain agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan memiliki suatu tujuan bersama untuk Seoul Cafe. Saran dari kami adalah di mana kita juga mengetahui bersama bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi terhadap ekonomi suatu usaha. Maka dari itu, Seoul Cafe juga bisa menyalurkan makanan melalui GoFood yang tersedia melalui aplikasi atau juga bisa melalui secara internal. Dan juga Seoul Cafe dapat memiliki program promo di mana kalau sulit ini orang tidak merasa kesusahan dalam memilih suatu menu yang tergolong cukup menguras budget. Seoul Cafe juga bisa mungkin menambah ruangan yang tidak terpakai agar konsumen merasa nyaman dan aman saat makan di sana. Dan semua ini sudah dilakukan oleh Seoul Cafe dan mereka juga mau bekerja sama dalam memilih saran dari kelompok kami. Terima kasih.